dapat didiferensialkan. Misalkan f besar antiturunan dari f, maka integral f gx, g aksen x dx adalah f gx tambah c. Kita lihat ini bentuk komposisi, ini fungsi yang di dalam ini punya turunan, dan ini bentuk fungsi komposisi. Pada video ini kita akan mempelajari materi teorema fundamental kedua dan metode substitusi. Topik pertama dari materi ini adalah teorema fundamental kedua. Kita perhatikan bunyi teoremanya. Misalkan f kontinu pada selang tertutup AB. Nah, karena dia kontinu, maka f-nya dapat diintegralkan. Dan misalkan bahwa f besar adalah antiturunan dari f kecil pada selang tertutup AB, maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan fb kurang fa. Jadi ini nilai dari fungsi antiturunan pada B dan pada A. Kemudian dicari selisihnya. Kita lihat pembuktian dari teorema ini. Untuk x dalam interval AB, kita definisikan gx, ini ya, gx a sampai x ft dt. Menurut teorema fundamental pertama, itu teorema fundamental pertama yang sudah dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Kita lihat kalau x kontinu pada interval tertutup AB dan x suatu titik variabel di selang terbuka AB, maka turunan d dx dari integral a sampai x ft dt adalah fx. Ini sudah kita ketahui ini ya. Jadi, menggunakan teorema fundamental pertama itu, maka gx sama dengan fx. Kita perhatikan gx sama dengan fx. G aksen x sama dengan fx. Berarti gx sama dengan fx. Untuk setiap x dalam selang terbuka AB. Jadi G suatu antiturunan. F besar juga suatu antiturunan. Ini kan kelihatan dari sini. Ini G aksen ini, berarti ini adalah turunan dari fx. Ini kalau dicari antiturunannya adalah f besar, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa menurut teorema nilai rata-rata untuk turunan, ini teorema nilai rata-ratanya, bahwa kalau f aksen itu sama dengan g aksen, maka f dan g-nya berbeda hanya pada konstantanya untuk setiap x di dalam AB. Seperti itu. Jadi, dengan mengambil teorema itu, menggunakan teorema itu, kita peroleh bahwa g aksen x itu f kecil x itu adalah f aksen besar, f besar aksen x. Berarti f dan g ini hanya berbeda pada konstanta. Jadi fx dengan gx sama g hanya berbeda pada c-nya ini ya. Jadi fx kita ambil sebagai gx tambah c. Selanjutnya, kita lihat bahwa karena f kecil dan g kecil kontinu pada AB, maka fa ga tambah c. fb gb tambah c, karena fx gx tambah c. Nah, ini kan, ini pada interval tertutup. Nah, sekarang ga itu apa? Ga itu integral dari a sampai a ft dt. Kan gx a sampai x, jadi ga a sampai a. Nah, menurut perhitungan integral
tertentu sebelumnya bahwa integral dari A sampai A itu 0. Sehingga FA sama dengan GA tambah C. Karena GA 0, berarti 0 tambah C. Hasilnya C. Jadi FA-nya adalah C. Nah, ini berarti FB kurang FA, GB tambah C kurang C. Ini FB, GB tambah C. Ini FA min C. Hasilnya sisa GB. Dan GB adalah integral dari A sampai B FT dt. Seperti itu. Jadi terbuktilah bahwa integral A sampai B FT dt adalah FB kurang FA. Selanjutnya kita lihat satu contoh. Tunjukkan bahwa integral A sampai B K dx adalah K kali B kurang A, di mana K adalah konstanta. Ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Karena integral dari K adalah fx, kx, ingat antiterunannya, antiterunan dari K, menurut teorema fundamental kedua kalkulus yang barusan kita pelajari, berarti FB kurang FA. Sedangkan fx, kx, jadi K kali B dikurang K kali A. Setelah difaktorkan menjadi K kali B kurang A. Terbuktilah apa yang sudah ditanya pada soal. Nah, sebagai catatan, simbol dari FB kurang FA kita nyatakan sebagai fx dengan batas ini. Jadi seperti ini. Ya, simbol dari FB kurang FA. Ini ada soal. Integral 2 sampai 5x kuadrat dx. Integral min 1 sampai 2 4x kurang 6x kuadrat dx. Integral dari 1 sampai 8 akar pangkat 3x tambah akar pangkat 3 x pangkat 4 dx. Kita lihat pembahasannya satu persatu. Ini pembahasan normal sesuai dengan rumusan. Jadi integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3 dengan batas 2 sampai 5. Nah, menurut teorema fundamental kalkulus, kita masukkan pertama 5. Yang kedua kita masukkan 2. Jadi sepertiga kali 5 pangkat 3, sepertiga kali 2 pangkat 3. Jadi sepertiga kali 125, sepertiga kali 8. Nah, daripada kita mengalihkannya, kita faktorkan saja di sini. Jadi sepertiga kali 125 kurang 8, 117 kali sepertiga menjadi 39. Seperti itu. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemfaktoran lebih dahulu. Jadi sepertiga ini langsung kita keluarkan seperti ini. Sepertiganya dikeluarkan dan tersisanya 5 pangkat 3, kemudian dimasukkan ke X. Jadi 5 pangkat 3 kurang 2 pangkat 3. Nah, hasilnya ini sama dengan yang ada pada bagian ini. Dan hasil yang terakhir sepertiga kali 117, 39. Sama dengan yang sudah ditetapkan untuk dihitung. Yang berikut kita melihat dari soal nomor 2. 4x kurang 6x kuadrat. Integral min 1 sampai 2. Jadi sesudah kita integralkan, kita dapat 2x kuadrat kurang 2x pangkat 3. Nah, dengan cara ini kita masukkan 2 lebih dahulu, 2 pangkat 2 diganti dengan X dikurang 2 pangkat 3. Jadi ada koefisiennya tetap di depan 2
2, dan seterusnya. Kemudian dimasukkan negatif 1. Jadi ini adalah FB, ini adalah FA. Jadi FB kurang FA. Hasilnya 8 kurang 16 kurang 2 tambah 2. Ya, karena ini min 1 ya. Min 1 dikali min 2 menjadi 2. Hasilnya min 8 kurang 4 negatif 12 kita peroleh. Ada catatan di sini, kita dapat memfaktorkan 2 ini, tidak kita ikutkan di dalam, tetapi langsung kita faktorkan 2 ini untuk bagian yang pertama, kemudian 2 ini untuk bagian yang kedua, dan sekaligus kita langsung menghitung A dengan B di sini di bagian suku pertama ini. Ini A 2, B min 1, begitu juga sini 2 min 1, dan hasilnya 2 kali 4 kurang 1 kurang 2 kali 8 tambah 1 menjadi 6 kurang 18 negatif 12. Sama hasilnya. Kita perhatikan baik-baik, ini cukup berbeda ya. Ini dikerjakan sekaligus, difaktorkan 2 dan langsung memasukkan 2 dengan min 1. Di sini tidak. Ini dimasukkan B dulu, baru kemudian A. Ini langsung kita masukkan A dengan B. Ini diperhatikan baik-baik. Untuk hasil sebuah fungsi yang panjang, ini lebih praktis kita melakukannya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita dapat juga melakukan seperti ini. Untuk hal-hal khusus, fungsi-fungsi tertentu, kita faktorkan fungsi ini. Ini 2x kuadrat, ini tertinggal 1 kurang x. Nah, langsung kita masukkan batas B dengan batas A ke masing-masing variabel. Jadi 2 dan langsung juga difaktorkan. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan sekaligus di sini. 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2. Ini juga. Ini 2 kurang min 1. Nah, hasilnya 2 kali 3 kali min 2. Ini hasilnya min 12. Sama hasilnya. Tidak berbeda dengan hasil yang ada sebelumnya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Tidak terpaku pada cara yang sudah diberikan. Gitu ya. Kita bisa melakukan trik-trik yang sah di dalam pemfaktoran atau penyederhanaan bentuk aljabar. Soal nomor 3, untuk mencari integral akar kita harus jadikan pangkat pecahan. Kemudian kita integralkan seperti biasa. Nah, di sini kita sudah melakukan substitusi langsung 8 dengan 1 ya. 8 dengan 1 A dengan B. Dan hasil terakhir ini 3/4 kali 15 tambah 3/7 kali 127. Ini menghasilkan 45/4 tambah 381/7. Daripada kita mau jadikan dia sebagai bilangan pecahan bercampur, kita jadikan dia pecahan sepenuhnya. Ini hasil ini 1839/24. Ini bisa kita jadikan pecahan bercampur, bisa kita jadikan desimal. Jadi kalau mau dijadikan desimal, nanti yang paling terakhir di sini. Jangan langsung jadikan desimal di sini. Ya. Demikian untuk contoh-contoh soal. Ini contoh keempat, contoh yang berikut. Cari turunan dari integral 0 sampai x3 sin t dt dalam 2 cara. Maksudnya dalam 2 cara ini adalah kita menggunakan
teorema fundamental pertama dan teorema fundamental kedua. Kita bandingkan. F besar menurut teorema fundamental pertama, maka turunan dari fgx integral 0 sampai x3 sin dt langsung dapat 3 sin x. Kita lihat ini bentuk komposisi. Ini fungsi yang di dalam ini menggunakan teorema fundamental kedua. Kita lihat bahwa soal ini harus kita integralkan dulu. Mungkin kita kurang memahami diintegralkan menjadi min 3 kita cos dapat T. Melihat contohnya, kemudian batas integrasinya kita masukkan. Contoh dari ini x teorema 0. Nah, cos 0 adalah cari 1. Integral x jadi x kuadrat kali cos x kurang 1 menjadi min 3 cos x tambah 3. Turunan dari min 3 cos x adalah min sin x. Turunan dari 3 adalah 0, sehingga hasilnya 3 sin x. Kalau kita melihat hasilnya sama dengan hasil yang tadi ini. Ya, 3 sin x hasilnya sama dengan yang tadi. Yang sudah kita lihat. Sama, persis, tidak ada perbedaannya. Itu maksudnya dua cara. Tentu cara yang kedua ini lebih panjang. Nah, cara yang pertama langsung kita dapatkan, tapi sekaligus cara yang kedua ini adalah menunjukkan bahwa cara yang pertama itu adalah benar. Selanjutnya, sebagai catatan, kesimpulan dari teorema fundamental kedua ini, bentuk FB kurang FA ini kita simbolkan seperti ini, integral A integral fx dx dengan batas AB. Jadi kita bisa, artinya apa? Ini artinya kita integralkan dulu ini, cari integral tak tentu, cari integral antiturunannya, baru hasilnya nanti dihitung nilai fungsinya. Seperti itu. Ini akan menjadi nilai, ini akan jadi FB, ya, FB kan seperti ini, FB dikurang FA, ya, FA, ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada dua soal sebagai tugas untuk teorema fundamental kedua. Silakan dihitung integral 1 sampai 4 x pangkat 4 kurang 8 per x kuadrat x. Dan yang kedua akar. Dari integral 0 sampai 1 akar pangkat 3 x kuadrat tambah 2 akar pangkat 5 2x pangkat 3. Silakan dihitung itu. Selanjutnya, topik yang kedua adalah mempelajari tentang substitusi. Metode substitusi yang akan kita pelajari terdiri dari dua bagian, yaitu substitusi integral tak tentu dan substitusi integral tertentu. Kita lihat substitusi integral tak tertentu. Misalkan f fungsi yang terdiferensialkan, artinya mempunyai turunan dan dapat didiferensialkan. Misalkan f besar antiturunan dari f, maka integral f gx, g aksin x dx adalah f gx tambah c. Kita lihat ini bentuk komposisi. Ini fungsi yang di dalam ini punya turunan. Yang ini bentuk fungsi komposisi. Mungkin kita kurang memahami pengertian ini. Kita dapat melihat contohnya di sini. Ya, contoh dari teorema ini. Cari integral x sin x kuadrat dx dan integral x pangkat 3 akar x pangkat 4 tambah 11 dx. Soal yang pertama,
kita memisalkan sesuatu variabel X yang ada di dalam dengan ini U. Jadi U adalah X kuadrat. Kemudian kita diferensialkan DU. Dia adalah 2X. Jadi turunan dari DU dx, turunan dari U adalah DU dx 2X. Nah, yang kita cari diferensialnya. DU adalah 2X dx. Nah, yang ada pada rumus adalah X dengan dx. Ini dimisalkan U ini sudah jadi U. Jadi jangan diutak-atik lagi sin ini. Yang ada sisanya X dengan dx. Nah, supaya menjadi X dengan dx, maka DU-nya kita kali dengan setengah. Karena dikali dengan setengah berarti 2X juga dikali dengan setengah. Sehingga menjadi X dx. Ini berubah menjadi X dx. Seperti ini. Nah, X dx ini adalah setengah DU. Itu setengah DU kita masukkan. Kemudian sinnya karena X kuadrat sudah dimisalkan U menjadi sin U. Kemudian kita susun kembali menjadi 1/2 sin U du. Nah, integral dari sin adalah negatif cos. Jadi hasilnya negatif cos 1/2, negatif 1/2, ini konstanta, negatif 1/2 cos U. Nah, U adalah X kuadrat. Jadi kita kembalikan ke dalam bentuk variabel X. Hasilnya adalah negatif 1/2 cos X kuadrat. Nah, ini kalau diuji lagi diturunkan, maka dia akan dapat X sin X kuadrat. Seperti ini. Ya, demikian kita menyelesaikan nomor yang 1. Selanjutnya kita lihat nomor yang kedua. Misalkan U adalah X pangkat 4 tambah 11. Ini yang formalnya, cara mensubstitusi. Jadi yang di dalam tanda akar kita misalkan sebagai U. Kemudian cari diferensial dari U, hasilnya 4X pangkat 3. Yang ada X pangkat 3. Jadi supaya dia dapat X pangkat 3, maka kita harus bagi ini dengan 4. Jadi 1/4 DU, hasilnya X pangkat 3 dx. Jadi X pangkat 3 dx ini kita ganti dengan 1/4 du. Ini kita dapat 1/4 du. Kemudian akar X pangkat 4 tambah 11 menjadi akar U. Karena X pangkat 4 tambah 11 sudah dimisalkan dengan U. Nah, hasilnya menjadi 1/4 integral akar U du. Ini adalah akar. Kita akan integralkan ini, dijadikan dulu U pangkat setengah. Nah, integral dari U pangkat setengah menghasilkan 1/1/2 tambah 1. Jadi 1/3/2. 1/3/2 menjadi 2/3. Ini kita matikan, kita saling bagi. Hasilnya menjadi 1/2 kali 1/3. 1/2 kali 1/3 menjadi 1/6. U pangkat 3/2 menjadi X pangkat 4 tambah 11 karena U dikembalikan ke X pangkat 4 tambah 11. 1/6 X pangkat 4 tambah 11 akar X pangkat 4 tambah 11 tambah C. Demikian yang kita beroleh. Kita lihat catatan untuk penyelesaian soal nomor 2. Kalau tadi, kita kembali ke tadi, yang dimisalkan U adalah X pangkat 4 tambah C, tambah 11. Nah, untuk catatan ini, yang kita ambil adalah seluruh akarnya sebagai U. Ya. Sehingga untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan. Jadi, U kuadrat adalah X pangkat 4 tambah 11. Kemudian diferensialkan kedua sisi. Diferensial dari U kuadrat adalah 2U. Ini tetap 4X pangkat 3. Nah, karena ini harus dijadikan X pangkat 3 dx, berarti dibagi dengan 4. Menjadi 1/2 U. X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 dx kita ganti dengan 1/2 U du. Sedangkan akar X pangkat 4 tambah 11 menjadi U.
sesudah disederhanakan menjadi 1/2 integral U kuadrat DU. Nah, selanjutnya X pangkat 3 akar X pangkat 4 tambah 11 integral dx menjadi 1/2 integral U kuadrat DU. Ini sesudah kita integralkan menjadi 1/2 kali 1/3 U pangkat 3 tambah C. Nah, dengan cara ini kita mendapatkan hasil persis sama dengan tadi. Jadi silakan kita memilih cara yang mana. Misalkan U adalah hanya yang dibawa di dalam akar atau keseluruhan akar ini sebagai pemisalannya. Oke. Selanjutnya teorema substitusi integral tertentu. Kalau tadi adalah substitusi integral tak tentu, maka ini substitusi integral tertentu. Misalkan G fungsi yang terdiferensial pada AB, F kontinu pada nilai daerah nilainya, range fungsi G. Jadi sama dengan definisi tentang substitusi integral tak tentu. Tapi di sini yang kita melihat berbeda. Batas integrasinya berubah dari A sampai B menjadi GA sampai GB. Kemudian ini menjadi FU, bukan lagi FGX. Nah, jadi U-nya adalah GX. Oh ya, sini U sama dengan GX. Dengan kata lain, yang kita hitung integral terakhir adalah variabel U, bukan lagi dalam variabel X. Tidak perlu kita kembalikan ke dalam variabel X seperti pada integral tak tentu. Jadi kita mengintegralnya dalam variabel baru. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Integral 0 sampai 1 X tambah 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 6 dikuadratkan dx. Integral pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4 cos akar X per akar X dx. Kita lihat di sini. Misalkan bahwa U adalah X kuadrat tambah 2X tambah 6. DU-nya 2X tambah 2. Jadi ini sesudah kita faktorkan 2 kali X tambah 1. Sudah pasti kita hanya mencari X tambah 1. Jadi dikali dengan setengah pada DU-nya. Kemudian batas yang tadi 0 dan 1 disubstitusi ke dalam pemisalan ini GX sehingga berubah menjadi 6 dan 9. Jadi batas yang tadi, batas lama 01 berubah menjadi batas baru 6 dan 9. Seperti berikut ini. Ya. Nah, X tambah 1, X kuadrat tambah 2X tambah 6 dikuadratkan. Ini menjadi 1/2 integral 6 sampai 9 1/U kuadrat DU. Kita lihat, variabel sekarang sudah berubah menjadi 69. Sedangkan variabelnya variabel U. Kita integralkan di dalam variabel U. Hasilnya 1/2 integral 1/2 negatif 1/U batas 69. Nah, ini yang kita masukkan nilainya. Min 1/U berarti min 1/9 tambah, karena negatif dengan negatif ketemu menjadi 1/9 tambah 1/6. Sesudah kita sederhanakan akan dapat 1/36. Ini hasil terakhir. Jadi di sini integralnya tidak perlu diubah kembali ke variabel X. Tetap dalam variabel U karena batasnya sudah berubah. Tetapi kalau kita mau gunakan cara yang pertama, yaitu merubah kembali dalam variabel X, maka kita tidak menggunakan 69, tetapi menggunakan 0 dan
1 sebagai batas. Itu harus diperhatikan baik-baik. Seperti itu. Ini contoh yang kedua. U adalah akar X. Jadi X pangkat setengah. Sesudah kita diferensialkan, kita dapat 2DU. Ini. Jadi DU adalah 1/2 akar X dx. Maka 2DU menjadi 1 per akar X dx. Batas variabelnya berubah lagi. Pi per 3 dan Pi per 2. Kemudian kita masukkan ke integral dengan batas yang baru. Ini batasnya menjadi Pi per 3, Pi per 2, 2 cos U. Jadi kita lihat ini hanya dipisahkan saja. Ini akar ini kita pisahkan menjadi ini. 1 per akar X. Jadi ini tinggal ini. Jadi yang dimisalkan U hanya akar di sini. Akar X ini tidak berubah menjadi U. Jadi jangan berubah menjadi cos U per U. Akan sulit kita integralkan seperti itu. Tetapi ini tetap cos akar X, sedangkan akar berubah menjadi akar U, sedangkan 1 akar X dx berubah menjadi DU dikali 2. Nah, integral dari cos U adalah sin U. Jadi 2 sin U. Sesudah masukkan Pi per 2 dan Pi per 3, hasilnya 2 kurang akar 3. Itu hasil yang kita peroleh. Selanjutnya, terdapat 2 tugas untuk fungsi metode substitusi, di mana fungsi yang berubah jadi U tanpa mengembalikan ke variabel pertama. Jadi substitusi dalam integral atau pada integral tertentu. Nomor 1, 1 sampai 4 akar X kurang 1 pangkat 3 per akar X. Dan nomor 2, 01 X cos pangkat 3 X kuadrat sin X kuadrat. Jadi mana yang harus dimisalkan sebagai U di sini, mana yang harus dimisalkan sebagai U di sini, kemudian diselesaikan. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang teorema fundamental kedua kalkulus.